Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh dunia, ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan dalam bacaan Injil karya Tuhan Yesus. Setelah keluar dari rumah ibadat, pergi ke rumah Simon, dan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Ketika hari Sabat sudah lewat, yaitu dengan terbenamnya matahari, maka banyak orang yang menderita sakit dan kerasukan setan dibawa kepada Tuhan Yesus dan mereka memperoleh kesembuhan. Keesokan harinya Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Ketika murid-muridnya mencarinya dan menemukan, dikatakan semua orang mencari Engkau. Namun Tuhan Yesus tidak mau diikat, dan ia bersabda, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan." Katakan Tuhan Yesus ialah untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari yang kasih, mengenai penyembuhan ibu mertua Simon, kata yang digunakan oleh Markus untuk menggambarkan keadaan ibu mertua Simon
Seringkali kata ini juga digunakan berkaitan atau untuk menggambarkan orang-orang yang meninggal. Kata tersebut adalah bangkit. Dan di sini diterjemahkan dengan menggunakan bangun. Kata bangkit juga digunakan untuk menggambarkan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka di sini mau dikatakan Tuhan yang menyembuhkan, membangunkan, membangkitkan ibu mertua Simon menjadi gambaran akan kebangkitan Tuhan Yesus, mengantisipasi kebangkitannya, atau dengan kata lain, kebangkitan Tuhan Yesus juga mencakup kebangkitan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, tadi dikatakan bagaimana tindakan Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan ini. Sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Kesembuhan yang diberikan Yesus tidak hanya kesembuhan fisik yang baru, namun juga mencakup soal suatu status spiritual yang baru. Kalau kita membaca Injil Markus, maka kita akan menjumpai sabda Tuhan Yesus bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk itu, ibu mertua Petrus merupakan orang pertama dalam Injil Markus yang melakukan tindakan seperti Tuhan Yesus, melayani ibu mertua Simon Petrus, melayani Tuhan Yesus, dan tentu juga para murid yang lain. Saudara-saudari yang kasih, maka melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan dan disadarkan berkat sakramen baptis tidak hanya dosa asal dan dosa-dosa yang lain yang diampuni, namun juga kita menerima suatu status spiritual yang baru. Kita menjadi ciptaan baru, makhluk baru. Maka sebagaimana diteladankan oleh ibu mertua Simon Petrus, hendaknya melayani. Hal melayani menjadi hal utama dalam mengikuti Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus dalam hidupnya senantiasa melayani, dan ini menjadi bagian utama dalam kemuritan sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Maka kita para murid akan menjadi besar, istimewa dalam Tuhan bila dalam hidup kita melayani. Ini yang harus kita usahakan, perjuangkan dalam hidup kita, dalam mengikuti Tuhan Yesus, senantiasa melayani Tuhan dan melayani sesama kita.